seminar proposal Iya, itu. ada. Itu kan Noel, Noel. ini masalahnya siapa anjir? Halo guys, kembali lagi di channel Modusa Official. Oke, sebelumnya kita udah ngobrol terkait peminatan yang ada di budaya dan sastra. Nah, kira-kira di video ini kita akan mengulik apa lagi nih? Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu peminatan di PKJ itu apa aja, pasti di video kali ini udah paham ya mau ngobrolin apa sih gitu. Nah, betul ya Minasang. Jadi untuk di video kali ini kita akan mengobrol terkait peminatan yang ada di linguistik karena yang belum itu ya peminatan itu. Oke, kali ini nanti aku tetap ada yang menemani ya seperti itu. Nah, nanti ada perwakilan dari salah satu mahasiswa yang ngambil linguistik juga seperti itu, namanya Felix gitu. Nah, dia selain jago bahasa Jepang, dia juga jago kaligrafi Jepang loh, Shoudo. Seperti itu. Penasaran kan? Stay tune ya. Halo Felix. Halo Maul. Selamat datang di YouTube Modusa Official. Terima kasih sudah bersedia untuk aku wawancarai seputar peminatan yang ada di linguistik gitu. Gimana nih kabarnya Felix Sang? Iya, baik Maul, dan makasih banget ya udah diajak join di sini collab bareng. Iya, sama-sama. Oke, Felix Sang ini ngambil peminatan linguistik yang bagian apa sih? Cabangnya gitu. Oke, jadi mungkin dijelasin dulu kali ya ke teman-teman tentang ini. Boleh, jadi, boleh. Dalam linguistik sendiri itu kan ada banyak banget nih teman-teman cabang ilmunya ya. Mulai dari biologi, terus ada morfologi, dan yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau aku sendiri pilihnya di morfologi, Maul. Oh gitu. Nah, alasannya apa sih meneliti itu gitu? Menariknya apa dari kajian tersebut gitu? Oke, dari morfologinya ya berarti ya? Betul. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi, untuk morfologi itu tuh kita belajar pembentukan morfem sampai nanti dia membentuk kata. Nah, menurut aku tuh itu menarik loh. Kenapa? Oke. Karena untuk belajar sebuah bahasa, itu kan kita perlu banget nih tahu bagaimana caranya untuk membentuk suatu kata baru. Jadi misalkan dari betul. kata A sama kata B digabung kan bisa jadi kata baru kan, jadi kata maju misalnya. Nah itu tuh menurut aku penting banget nih di dalam pembelajaran sebuah bahasa baru kayak gitu Maul. Oke, good job. Oke, nah itu berarti yang kamu teliti itu tuh objeknya itu tuh satu bahasa aja atau ada bahasa lain selain bahasa Jepang itu sendiri gitu? Oke, ini udah mengarah ke skripsi ya berarti ya. Kalau skripsi aku sebenarnya aku pilihnya analisis kontrastif. Membandingkan ya? Makan apa tuh analisis kontrastif? Nah, jadi analisis kontrastif itu kita menganalisis dari dua atau lebih bahasa. Kalau aku pribadi pilihnya bahasa Jepang sama bahasa Jawa. Wow. Jawa nih yang dibandingin kan nggak mungkin kan kita menganalisis semuanya gitu kan dalam dua bahasa itu. Nah aku pilihnya lebih ke morfologinya, terutama ke pembentukan nominanya. Kayak gitu. Oke, wow. Menarik sekali nih Felix Sang. Oke, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, siap Maul. Oke, Felix Sang. Tadi tuh kayaknya yang disebutin untuk cabang-cabang linguistiknya tadi tuh agak secara singkat banget ya. Nah,
Sekarang mungkin coba diulang lagi nih untuk cabang-cabang di linguistik itu apa aja sih? Ada apa aja sih di dalamnya gitu? Tuh, so. Jadi kalau untuk cabang ilmu di dalam linguistik sendiri itu ada banyak banget sebenarnya teman-teman. Betul. Nah, ini aku jelasin beberapa aja ya. Misalkan tadi kan aku udah sebutin yang punya aku morfologi nih, yang aku lagi teliti kan. Itu meneliti tentang pembentukan morfem dan juga kata. Nah, terus di bawahnya morfologi itu ada fonologi dan fonetik. Jadi di fonologi dan fonetik itu kita meneliti tentang bunyi bahasa sampai dia nanti bisa membedakan arti kayak gitu, teman-teman. Jadi kan kalau kita bicara tentang bahasa kan itu pasti awalnya dari bunyi kan, dari bunyi terus nanti bertambah bunyi lagi membentuk suatu kata, kalimat dan lain sebagainya gitu. Oke, tadi udah ada fonetik dan juga fonemik, lalu ada morfologi, lalu setelah itu ada sintaksis. Nah, sintaksis ini itu membahasnya tentang kalimat, teman-teman. Jadi di dalam kalimat itu misalkan dia lagi misalkan suatu kata itu dia berperan sebagai apa, misalkan subjek, predikat kayak gitu-gitu. Dan mungkin teman-teman bayangnya kayak kita udah pernah belajar di bahasa Indonesia kayaknya gampang. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Tidak sesimpel itu. Kita membahasnya itu lebih rinci lagi. Detil ya. Sangat detil ya. Oke, terus lanjut lagi selain sintaksis itu kita juga ada semantik. Nah, di semantik ini kita mengkaji tentang makna, teman-teman. Jadi misalkan kata A itu maknanya apa, seperti itu. Nah, terus apakah makna dari suatu kata A ini nanti mengalami perubahan atau mungkin ya seperti itulah ya, teman-teman. Soalnya kita mengaji tentang makna. Terus juga ada misalkan makna leksikal, makna gramatikal, ya gitu-gitu pokoknya. Tentang makna semuanya ditumpas habis nih di semantik. Itu baru linguistik yang mikrolinguistik ya, teman-teman. Kita membahasnya itu tentang bahasan dari bahasa itu sendiri. Jadi yang di dalam lingkup bahasa itu sendiri. Nah, selain itu ada lagi nih. Tadi ada mikrolinguistik. Ada apa? Makrolinguistik. Jadi pembahasan itu lebih luas lagi. Jadi biasanya bersinggungan dengan cabang ilmu yang lain. Misalkan ada sosiolinguistik, lalu ada pragmatik. Nah, kalau pragmatik itu kita membahas tentang tindak tutur ya. Jadi misalkan dalam satu tulisan apakah ada makna-makna yang tersembunyi, tersirat seperti itu. Terus selain itu kita juga ada tadi sosiolinguistik, itu kita biasanya belajar tentang dialek kayak gitu-gitu. Selain itu juga masih ada lagi teman-teman, banyak banget. Misalkan ada psikolinguistik. Nah, itu. Banyak banget teman-teman. Kalau kalian tertarik sama bahasa, tertarik sama sistem di dalam suatu bahasa, teman-teman wajib banget buat daftar di peminatan linguistik. Nah, gitu. Tuh guys. Oke. Nah, aku tambahin juga apa sih untuk kalau misalnya udah masuk dalam kayak peminatan kayak gitu, khususnya di linguistik nih. Nah, jangan lupa juga kalian juga harus semangat juga ya, karena di dalamnya teorinya itu tuh bakalan semuanya hurufnya itu tuh Jepang semua, baik itu tuh udah campur sama kanji yang mungkin kita belum tahu sebelumnya kayak gitu. Jadi bener-bener full kanji gitu. Enggak full kanji, cuman full bahasa Jepang gitu ya kan, hurufnya gitu kan. Jadi ya harus semangat gitu, jangan pusing-pusing ya. Semangat. Semangat teman-teman. Oke Felix, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini terkait sempro nih, sempro yang ada di linguistik. Mungkin Felix Sang bisa diceritain secara singkat gitu ya terkait sempro yang ada di linguistik gitu. Apakah dulu tuh berapa kuota sih gitu yang ada di peminatan linguistik, kemudian
berapa bab sih selama pengerjaan sempro di linguistik gitu? Silahkan. Oke, jadi dulu itu waktu masih pemilihan peminatan ini ya, itu kan kita ada 3 nih di jurusan kita, ada linguistik, sastra sama budaya. Betul. Nah, itu kalau nggak salah ya buat linguistik ada 35 atau berapa? Ya, sekitar itu ya. Dan waktu itu tuh aku pikir yang bakal penuh pertama itu kan budaya ya, karena kuotanya sedikit. Betul. Tapi ternyata malah si linguistik yang ini yang ternyata paling cepat. Betul. Gitu. Dan untungnya aku bisa ikut di linguistiknya. Karena cepet-cepetan gitu. Ya waktu itu ya, dan online juga kan, jadi wah bener-bener kalau ketinggalin itu bener-bener nangis ya. Iya, parah banget itu. Terus untuk pengerjaan sempronya itu tuh berapa bab sih kalau di linguistik, Felix? Oke, buat sempronya sendiri itu kita sebenarnya kalau sempro kan tergantung jurusan juga ya. Kalau di jurusan lain kita nggak tahu, tapi kalau di tempat kita itu untuk linguistik dua bab. 1 dan 2 ya. Pertama kan ada kayak latar belakang, terus rumusan masalah kayak gitu kan. Betul. Terus itu ada tinjauan pustaka atau penilaian terdahulu sama alasan teorinya kayak gitu. Betul. Terus apa sih yang selama pada saat presentasi nih, nah itu tuh di linguistik apakah ada kohainya gitu, maksudnya kayak kohai yang nantinya itu tuh bakalan minat ke linguistik atau cuman didatangi oleh teman-teman aja dan dosen aja gitu, gimana? Oke, jadi pas sempronya ya, itu kalau waktu kita dulu kan kita barengan nih. Nah itu dibagi untuk yang pertama urutannya itu dibagi per minggunya sekitar 5 orang kalau nggak salah, 4-5 orang. Itu kita yang datang itu cuma teman-teman seangkatan aja yang satu peminatan ya, yang sama-sama linguistik, sama sensei yang mengajar mata kuliah seminar proposal itu. Nah kalau di kampus lain itu aku pernah dengar juga itu katanya ada juga yang kohainya ikut kayak gitu. Yang di budaya, betul. Yang di budaya ternyata tuh ikut kohainya. Jadi kayak kemarin waktu aku wawancara Baba itu kayak gitu. Jadi kayak sedikit kaget, tapi kayak ya pengalaman baru gitu loh. Oh gitu. Ternyata di budaya ada gitu loh kohainya gitu. Kalau di linguistik nggak ada ya? Nggak ada, cuma teman sepeminatan aja. Betul. Kayak gitu. Oke. Kemudian itu apa sih yang dipresentasikan itu apa aja selama hari H sempronya gitu kan? Biasanya kan bikin PPT tuh. Nah, dalamnya tuh ada apa aja sih gitu? Oke, nah waktu itu karena waktu itu cepet banget ya buat presentasinya, sekitar 10 menit ya kalau nggak salah. Betul. Okay. Nah, kan nggak mungkin kita mempresentasikan 2 bab itu dari A sampai Z kan. Betul. Jadi pasti diambil poin-poinnya ya. Diambil poin-poinnya dari kedua bab itu, terus dibikin PPT, terus dipresentasiin kayak gitu. Oke. Berarti ya lumayan simpel ya daripada skripsi yang beneran ya. Iya, bener banget. Aja. Oke. Terima kasih. Oke, Felix Sang, karena tadi udah membahas seputar sempro, nah sekarang nih boleh nggak sih diceritain sedikit tentang pengerjaan dalam menyusun skripsinya gitu. Nah, karena di sini kan kita masih online nih. Nah, gimana sih suka duka menyusun skripsi selama online kayak gini gitu. Nah, kemudian yang dikerjakan selama skripsi itu tuh berapa bab? Kalau sebelumnya tadi kan di sempro kan bab 1 dan bab 2 aja nih. Nah, kalau di skripsi yang beneran itu berapa gitu? Dozo. Jadi kalau buat skripsinya di linguistik
itu terdiri dari 4 bab ya teman-teman. Jadi tadi kan bab 1, bab 2 udah aku jelasin ya apa aja. Nah terus yang bab 3 itu nanti kita memaparkan hasil analisis kita. Terus yang bab 4 itu isinya kesimpulan dari analisis kita sama ada saran juga. Setelah itu ada daftar pustaka dan lain-lain kayak gitu. Oke. Terus untuk Felix Sang sendiri nih, untuk cari datanya itu tuh dari mana gitu? Kan ada yang dari novel, kayak gitu kan tergantung objeknya juga nih. Ya kan kalau dari Felix Sang sendiri gimana gitu? Dozo. Oke, jadi buat data skripsi aku sendiri, karena aku orangnya pada dasarnya nggak suka membaca ya, teman jangan ditiru ya, tapi oke, jadi aku nggak ambil dari novel atau dari cerpen kayak gitu, aku nggak ambil. Tapi aku ambil dari yang online semua, karena biar gampang juga kan nyarinya. Misalkan dari web koran Jepang yang online tuh ada Asahi Shimbun, itu paling sering dipakai nih teman di dalam penyusunan skripsi. Nah terus selain Asahi Shimbun, itu aku juga pakai dari Twitter juga. Nah di Twitter ini kan ada banyak tulisnya orang nge-tweet apa gitu kan. Dan karena aku ambilnya bahasa Jepang sama bahasa Jawa, aku sempat coba cari dan ternyata sangat memenuhi untuk data aku kayak gitu. Nambah poin juga ya untuk teori ya. Iya kayak gitu. Mantap. Oke. Terus selain itu apa sih tips nih? Sekarang tips untuk kohai khususnya ya, yang akan ngambil meneliti ya terkait linguistik sendiri gitu. Ada tips yang gitu dari Felix Sang gitu ya. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau istilahnya join ke linguistik, ya ikut meneliti di ranah linguistik, itu saran aku teman-teman banyakin membaca, terutama teori-teori bahasa Jepang. Betul. Karena itu sangat membantu teman-teman. Jangan seperti saya, karena aku agak malas ya sebenarnya untuk baca-baca, apalagi baca buku teori. Jadi ini contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa rajin-rajin baca-baca buku-buku teori bahasa Jepang. Itu nggak harus teman-teman ke perpustakaan kok. Sebenarnya kalau mau cari online juga banyak sumbernya. Banyak. Baca juga. Asal nggak malas aja ya. Iya, bener banget. Aduh. Dan bisa cari juga yang kayak jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi yang berkaitan sama linguistik kayak gitu teman-teman. Oke. Tuh guys, jadi harus diperhatikan pesan-pesan dari Felix Sang tadi. Oke, ini hampir lupa nih. Kalau di linguistik selama bimbingan ya. Ini kita bahas bimbingan. Nah, itu tuh selama online bimbingannya gimana nih? Seperti itu. Apakah lewat Teams? Kemudian apa gitu? Oke, jadi kalau bimbingannya sendiri kan tergantung dosen pembimbingnya masing-masing ya. Betul. Kalau di sendiri ada 5 ya kalau untuk dosen pembimbingnya. Dan itu aku kurang tahu dari semua dosen pembimbing itu modelnya seperti apa. Tapi paling nggak ada beberapa yang aku tahu itu, misalkan kalau dari dosen pembimbingku sendiri, itu sistemnya kita kirim revisinya lewat email. Kita chat lagi konfirmasi lewat WA ke kita. Nah nanti setelah itu dari dosen bimbing kita menjadwalkan nih untuk bimbingan selanjutnya, misalkan nanti Felix bimbingannya hari Rabu jam 10 misalkan seperti itu. Ada juga misalkan dosen pembimbing lain itu yang membuka folder lewat Microsoft Teams. Betul. Lalu kita nanti upload itu dan setelah itu dijadwalkan bimbingan seperti itu. So desu ne. Oke. Hai, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak U. Wow, sangat luar biasa sekali ya peminatan linguistik. Wow, mantap. Oke, sebelum mantap jiwa. Sebelum penutup nih. Nah, mungkin dari Felix Sang ada kesan-pesan ya, pesan-kesan ya dari ini khususnya untuk yang ngambil peminatan linguistik ke depannya gitu. Dozo?
Oke, kesan dulu ya. Jadi setelah aku berkecimpung di jurusan lagi di peminatan linguistik, itu kesan yang pertama tuh sebenarnya belajar mengenai bahasa itu nggak selalu apa ya, dengan cara kita belajar kayak langsung bahasanya gitu, kayak misalkan belajar di kelas atau mungkin kita cari bahan ajar dari internet seperti itu, tapi kita juga bisa belajar suatu bahasa itu dari linguistik teman-teman. Jadi di linguistik itu kita belajar bahasanya itu bukan belajar yang sekedar belajar, tapi kita benar-benar mendalami suatu bahasa itu gitu. Jadi misalkan dari pembentukan katanya, bagaimana kata ini bisa terbentuk, lalu makna yang terbentuk, dan ya pokoknya kayak gitulah ya. Sangat detail pokoknya kita belajar satu bahasa itu. Dan menurut aku setelah aku belajar linguistik itu jadi bisa lebih tahu gitu, oh ternyata di dalam bahasa itu bisa membentuk katanya dengan cara seperti ini, lalu membentuk kalimatnya bisa dengan cara seperti ini, jadi bisa lebih tahu lebih detail lagi seperti itu. Dan ya kalau belajar linguistik sih harus semangat untuk baca-baca buku teorinya ya teman-teman. Nah itu yang terpenting. Penting banget itu. Dan apalagi linguistik bahasa Jepang gitu, buat teman-teman yang bahasa ibunya bukan bahasa Jepang pasti susah banget karena prosesnya pasti panjang gitu. Misalkan kita baca buku teori, kan kita nggak mungkin langsung paham ya. Jadi kita prosesnya tuh yang pertama kita baca dulu, cari per kanjinya pastikan. Kalau misalnya kita nggak tahu tuh kanji apa, lalu habis itu kita cari, oh kanji ini cara bacanya ini, artinya ini. Lalu kita baru cari per kata, baru kita cari per kalimat, baru jadi satu. Betul, seperti itu. Teman-teman, nggak sesimpel yang dibayangkan ya. Betul. Oke, selanjutnya untuk pesannya gimana? Ya pesannya itu tadi sih, rajin-rajin baca buku teori, tetap semangat ya, jangan paham nih langsung berhenti, jangan teman-teman, harus tetap berproses ya, meskipun mungkin agak terkendala tapi nggak apa-apa, yang penting ada progresnya dikit-dikit kayak gitu. Oke, sangat luar biasa sekali nih obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Felix Sang karena telah menyempatkan waktunya ya untuk aku wawancarai terkait peminatan yang ada di linguistik itu sendiri gitu. Nah, bagi teman-teman yang nantinya minat nih masuk ke peminatan linguistik gitu ya. Nah, nanti boleh banget nanya-nanya ke aku atau ke Felix Sang gitu ya. Nah, nanti bakalan aku kasih IG-nya dan mungkin YouTube-nya ya. Dia juga punya YouTube nih, teman-teman. Nah, selain itu, selain dia pintar dan jago bahasa Jepang, dia juga jago kaligrafi Jepang loh, shodo gitu. Jadi nanti coba mampir di channel di IG ya. Nah, nanti bakalan aku taruh di sini juga. Gitu ya. Terima kasih banyak Felix Sang. Bye-bye. Bye. Oke guys, jadi seperti itu gambaran umum terkait peminatan linguistik itu sendiri gitu ya. Nah, semoga kalian paham apa yang telah aku dan Felix Sang obrolkan ya dari awal sampai akhir. Dan ini khusus untuk kohai-kohai aku di PKJ. Semoga kalian bisa memilih sesuai dengan passion kalian masing-masing gitu ya. Jangan sampai gegabah untuk memutuskan mau peminatan yang A, B, atau C gitu. Jadi dipikirkan dari jauh-jauh hari apakah milih linguistik, budaya, ataupun sastra gitu ya. Semangat minasang! Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! Siki tak ulangi meneh. Engko di rumah kayak enek porak, terekam porak suaranya. Yo, ya jel ya. Iya. Ya aku merinding sumpah. Soalnya aku orang ngrungokke suarane, Vel. Aku krungu. Coy, sedih banget. Jadi kan aku memang ngomong tau. Jadi pas hari seminar proposal itu, kan kepas menang tuh. Terus
enek suara iya ada iki suarane sapa? Astagfirullah. Yes, yes.